Timnas Indonesia kembali akan mengejar kesempatan terakhir untuk lolos ke Piala Dunia. Laga melawan Irak harus dimenangkan oleh skuad Garuda jika ingin terus menjaga asa. Patrick Kluivert tak boleh lagi coba-coba, apalagi terus membuat keputusan aneh. Pasalnya, harapan 200 juta lebih rakyat Indonesia bergantung pada racikan taktik Kluivert. Pelatih asal Belanda ini harus membuang egonya bermain total football dan kembali memakai skema 3 back yang terbukti gacor. Bagaimanakah prediksi starting line up Timnas Indonesia melawan Irak? Kembali bermain skema 3 back. Laga krusial melawan Irak bakal menjadi penentuan nasib Timnas Indonesia. Patrick Kluivert seharusnya tidak egois untuk kembali bereksperimen dengan bongkar pasang taktik. Skema 4-2-3-1 yang dipakai lawan Arab Saudi juga harus segera dievaluasi. Ide yang ingin disampaikan Kluivert lewat formasi ini terbukti tidak berjalan mulus. Buang filosofi sepak bola menyerang, karena sekarang Timnas Indonesia lebih butuh kemenangan. Belajar dari pelatih-pelatih top dunia, 3 angka tidak selalu diraih dengan strategi full attack. Inilah saatnya Kluivert membuktikan kalau dirinya memang pantas menjadi pelatih Timnas Indonesia. Tak ada salahnya untuk kembali menyempurnakan taktik warisan Shin Tae-yong. Skema 3-4-2-1 sudah terbukti berhasil membuat skuad Garuda menang kontra Bahrain dan Cina. Permainan Timnas Indonesia juga lebih stabil tanpa banyak celah yang bisa dieksploitasi lawan. Pendapat serupa juga disampaikan langsung oleh pengamat sepak bola tanah air, Yusuf Kurniawan. Sosok yang akrab disapa Bung UK ini menyarankan Kluivert untuk kembali memakai formasi 3 back. Kalau saya pikir-pikir, balik aja ke formasi awal gitu. Ketika kita mengalahkan Cina dan Bahrain, pada saat itu kan kita pakai 3 back dan bisa jadi transisi ke 5 back, tegas Bung UK. Trio Hafner, Idzes, Ridho wajib starter. Jika formasi 3 back kembali, komposisi lini pertahanan juga harus dirombak. Duet Jay Idzes dan Kevin Dix terbukti masih belum cukup untuk menahan tim selevel Arab Saudi. Kedua pemain ini bukan pemain ecek-ecek, mereka punya banyak pengalaman di Eropa. Namun keduanya butuh waktu untuk bisa nyetel saat tampil bareng menjaga lini pertahanan. Eksperimen coba-coba ini tidak bisa tiba-tiba dilakukan pada babak ronde keempat. Jika mencari solusi di lini pertahanan, maka trio Justin Hafner, Jay Idzes, dan Rizky Ridho adalah jawabannya. Ketiga pemain ini sudah 2 kali menyelamatkan wajah Kluivert di ronde ketiga. Saat skuad Garuda dibabat habis oleh Australia, trio Hafner, Idzes, dan Ridho kembali diturunkan. Hasilnya, Timnas Indonesia langsung clean sheet saat bersua Cina dan Bahrain. Kehadiran Hafner membuat pertahanan skuad Garuda lebih agresif, tak gentar berduel menghantam lawan. Idzes dan Ridho juga punya ketenangan dan pengalaman yang akan membuat Marten Pas merasa terlindungi. Apalagi kedua pemain ini sama-sama lihai membongkar pressing lawan. Ridho dan Jay bisa naik sampai ke lini tengah karena punya kemampuan dribble yang cukup tenang. Kombinasi Hafner, Idzes, dan Ridho memang paling seimbang dibanding yang lain. Agresivitas Hafner dilapisi oleh ketenangan Ridho dan kepemimpinan Idzes. Sungguh sebuah kombinasi yang harusnya bisa membuat mata Kluivert untuk tak sembarangan coba-coba skema baru. Selama ketiga pemain ini tampil bersama, skuad Garuda mencatat rekor hebat. Timnas Indonesia hanya 1 kali kalah, yakni saat berjumpa sang raja terakhir Asia, Jepang. Duetkan Tom Haye dan Joy Pelupessy. Usai mengembalikan pakem 3 back, Patrick Kluivert perlu fokus membenahi lini tengah. Duo Mark Locke dan Joy Pelupessy terbukti bukan jawaban terbaik. Dua sosok tersebut tak cocok main bersama karena mempunyai peran yang tumpang tindih. Selain itu, mereka juga boleh dibilang masih kurang dari segi chemistry. Terbukti posisi Locke dan Pelupessy kerap bertabrakan hingga meninggalkan banyak ruang kosong. Alhasil lini tengah Indonesia jadi terlalu mudah ditembus pemain lawan. Masalah ini sempat membaik begitu Tom Haye masuk di pertengahan babak kedua. El Profesor lebih punya pergerakan yang lebih dinamis untuk menambal ruang kosong di lini tengah. Dirinya juga membuat permainan Garuda Nusantara lebih cair lewat umpan-umpan ke depan.
Sesuatu yang hilang saat lini tengah cuma diisi Klok dan Pelupesi di babak pertama. Padahal, lini belakang Arab Saudi seringkali meninggalkan lubang yang cukup lebar. Andai Profesor Tom bermain sejak awal, kita akan lebih banyak melihat peluang-peluang berbahaya. Oleh sebab itu, Kluivert perlu berpikir untuk mengembalikan duet Haye dan Pelupesi. Keduanya saling melengkapi, saling menjaga satu sama lain, bagai Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso. Haye sebagai otak permainan bisa mendapat perlindungan Pelupesi yang agresif dalam bertahan. Bahkan El Profesor sendiri mengaku kalau kehadiran Pelupesi membuat tugasnya lebih mudah. Joe punya banyak pengalaman dan kami memiliki peran spesifik. Misalnya dalam penempatan posisi, saya tahu dia akan menutup ruang di lini tengah saat saya maju ke depan, ungkap Haye. Di sisi lain, duet Haye-Pelupesi juga dinilai paling cocok untuk berduel kontra Irak. Pelupesi sendiri dijagokan sebagai perusak ritme serangan singa Mesopotamia. Gelandang berdarah Maluku ini perlu menempel ketat Ibrahim Bayesh yang punya visi cerdas. Dengan begitu, Amir Al-Amari bakal mengendurkan penjagaannya terhadap Tom Haye. Momentum ini bisa dimaksimalkan El Profesor untuk memulai satu serangan balik kilat ke kotak penalti Irak. Dapatkan sandal casual anti licin bahan super awet dari Maybelline Apollo cuma 30 ribuan. Cek link di bawah ini. Ole Romeni pimpin lini serang. Timnas Indonesia masih punya satu kartu as yang harus dikeluarkan Patrick Kluivert sejak awal laga. Senjata pamungkas tersebut adalah Ole Romeni yang bisa membuat pertahanan Irak lebih waspada. Dalam 3 pertemuan terakhir di era Shin Tae-yong, Irak belum pernah menghadapi Romeni. Pertahanan skuad singa Mesopotamia sering santai-santai saat melawan timnas Indonesia. Hal ini terjadi karena skuad Garuda tidak punya striker yang berbahaya seperti Romeni. Kali ini, lini belakang Irak bakal lebih ketar-ketir jika Romeni bermain sejak menit awal. Dengan kecepatan dan pergerakan cerdasnya, striker Oxford United ini bakal merepotkan Irak. Romeni dikenal sebagai penyerang yang suka berpindah-pindah posisi. Alhasil, pertahanan lawan harus bekerja keras untuk mengawal pergerakan Romeni. Dampak positifnya, rekan-rekan Romeni bisa menemukan lebih banyak posisi kosong. Di laga kontra Arab Saudi, pemain berdarah Medan ini langsung bikin kontribusi instan. Di 15 menit pertama sejak masuk, Romeni langsung mendapat 2 peluang emas. Satu lewat sundulan yang masih melambung dan satu lagi dari sontekan yang diselamatkan kiper tuan rumah. Bahkan penalti kedua timnas berasal dari kaki-kaki cepat Romeni. Nawaf Bouachel selaku pemimpin Arab Saudi melakukan handsball di kotak terlarang. Semua ini bermula dari pressing ketat Romeni hingga bek sayap tuan rumah panik sendiri. Ya, Ole masuk dan bermain sangat baik. Setelah sekian lama tidak bermain di pertandingan resmi, saya sangat senang dengan penampilannya, tegas Kluivert. Bahkan Coach Patrick juga mengaku kalau Romeni punya pergerakan bola yang sangat cerdas. Pergerakan tanpa bola Ole sangat bagus. Aksi yang berujung dari penalti berawal darinya. Saya sangat puas karena dia bisa bermain sesuai dengan menit yang kami rencanakan. Meski bakal menjadi kartu as, kondisi Romeni masih diragukan bisa starter. Cedera parah yang dideritanya kabarnya masih belum pulih sepenuhnya. Dapatkan kaos distro keren bahan premium cuma 30 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan kembalinya formasi lama dan pemilihan starting line up yang lebih baik, akankah kita akan menang dari Irak?